Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kegiatan kita di sesi ketiga ini. Jangan lupa pula kita kirimkan salawat disertai salam atas junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang insya Allah dan alhamdulillah kita rasakan sampai detik ini. Baik di hari ketiga di sesi ketiga menulis jurnal artikel jurnal ini yang kemudian kita sama-sama ketahui jurnal adalah satu karya ilmiah yang kemudian sudah sangat umum dikenal apalagi di kalangan mahasiswa yang menjadi harus diketahui dengan jelas apa-apa susunan, apa hal yang penting diketahui dalam menulis artikel jurnal. Maka dengan itu di sesi ketiga ini HMI Cabang Goraya menghadirkan pemateri yang menjadi teman bicara, teman diskusi teman-teman pada hari ini. Untuk itu sebelum saya mempersilahkan, ada baiknya saya memperkenalkan atau menampilkan kurikulum vitae dari pemateri kita pada hari ini. Jadi, kembali ya. Colin. Baik, adapun pemateri kita pada hari ini, beliau bernama lengkap Kanda Syafimen, MPD, PhD, tempat tanggal lahir Lubuk Anau, Sumatera Barat, 7 Agustus 1977, beragama Islam, jabatan Lektor Kepala dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di unit kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tugas tambahan beliau sebagai Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan alamat kantor di gedung ICT lantai 3 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan beralamat tempat tinggal di Jalan Karimun Jawa Gang Jati nomor 4 Sukarame Bandar Lampung. Nomor HP 081374576227. Latar belakang pendidikan sekolah dasar di SD nomor 4 Lubuk Anau Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir. Madrasah Sanawiyah Negeri Talao, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Madrasah Aliyah Negeri atau MAN, Kota Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. S1 Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri, IAIN, Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat di Indonesia. Dan kemudian S2 jurusan Psikologi Pendidikan, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan S3 Psikologi Pendidikan, Fakulti Pendidikan Universitas Kebangsaan Malaysia. Pengalaman struktural jabatan sebagai Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mulai dari
2015 sampai dengan sekarang. Kemudian menjadi ketua tim implementasi remunerasi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dari 2017 sampai 2019 kemarin. Ada kemudian beberapa pengalaman membantu mengembangkan institusi jenis pengembangan seperti merancang Master Plan Information and Communication Technology ICT menuju Smart University UIN Raden Intan Lampung dari tahun 2016 sampai 2017. Ketua tim penyusun pedoman dan aplikasi remunerasi UINRIL di 2016 sampai 2018, menjadi anggota tim penyusun rencana strategis arah pengembangan IAIN atau UIN Raden Intan Lampung di 2017. Dan ada banyak sampai ke menginisiasi kerjasama di UNRIL berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri di 2011 sampai dengan 2018. Mungkin itu sedikit kurang lebih kurikulum vitae dari pemateri kita pada hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Kakanda Syafrimen untuk kemudian menyampaikan materi dengan teman-teman yang ada di Zoom. Dengan ini, dengan hormat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suaranya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Adinda Musfira Aziz yang sudah mengantarkan diskusi kita pada sore hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kita, saudara kita dari Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Kandidat ya Engkizar, dari dosen agama Islam Universitas Negeri Padang, sekaligus sebagai salah satu tim pengembang untuk I.O. Ya, I.O. International Office-nya UIN Lampung. Beliau juga merupakan kolega kita bersama-sama dengan Dr. Ismail yang ada di Sulawesi di sana, yang selalu kami sharing bersama-sama. Baik, adik-adik sekalian, saya mungkin tidak akan banyak mengantarkan ini ya, mungkin saya ambil waktu maksimum 15 menit mungkin untuk sharing dengan adik-adik semuanya. Mungkin nanti kita akan lebih banyak berdiskusi nanti. Saya pikir itu akan lebih bagus. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf, ini saya ambil saja link dari ResearchGate. Ini bisa adik-adik sekalian ambil dari ResearchGate saya ini, ya kan? Materi yang sedang saya sajikan ini nanti bisa di-download saja dari ResearchGate saya ini. Karena saya tidak sempat membuat materi yang khusus ya, saya pikir materinya lebih kurang sama dengan yang diskusi-diskusi sebelumnya yang kita berikan kepada berbagai diskusi terkait dengan artikel ilmiah sebelum ini. Ya, nanti bisa di-download saja, masuk ke Google, masuk ke ResearchGate, cari di situ Syafrimen Syafril ya, Syafrimen Syafril ya, nanti ada di sini. Di ResearchGate ini bisa di-download ya, semuanya termasuk dengan contoh-contoh artikel ya. Dan juga bisa diambil nanti dari Google Scholar ya, di Google Scholar di sini contoh-contoh artikel ya. Ini ada sebagian artikel yang saya tulis bersama-sama dengan Bapak Engkizar ya. Baik, mungkin saya ingin mengawali sedikit di sini ya. Ini pengelompokkan tentang karya tulis ilmiah. Ya. Jadi mungkin kita sering ya atau sangat familiar dengan istilah karya tulis ilmiah, ya, karya tulis ilmiah. Atau dalam bahasa Inggris kita sering mendengarnya academic writing, ya kan, academic writing ataupun publikasi ilmiah gitu ya. Nah di sini ini saya coba mengelompokkannya menjadi seperti ini. Jadi ketika kita menyebut karya tulis ilmiah itu bisa saja bentuknya laporan ataupun artikel itu sendiri ataupun bentuknya buku ya. Jadi laporan itu bisa saja penelitian, laporan penelitian atau laporan pengabdian masyarakat kalau di institusi ya.
Nah, begitu juga di kalangan mahasiswa mungkin juga seperti itu. Bisa saja laporan penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi itu kita kelompokkan ke dalam karya tulis ilmiah. Dan kalau saudara misalkan melaksanakan KKN atau PPL dan segala macamnya itu, saudara buat laporan dalam bentuk pengabdian masyarakat itu juga kita kategorikan sebagai karya tulis ilmiah. Kemudian yang berbentuk artikel yang kita baca kalau di jurnal-jurnal ilmiah itu ada namanya artikel dan konsep paper. Ya, artikel ini bisa saja artikel yang saya masukkan artikel di sini ini yang berbasis research, berbasis hasil penelitian. Konsep paper ini dia berbentuk artikel ilmiah juga, tapi dia tidak berbasis penelitian. Itu ada mungkin itu ada diskusi tersendiri ya, diskusi tersendiri nanti bagi kita mana yang dikelompokkan artikel ilmiah yang berbasis penelitian, mana yang dikelompokkan artikel ilmiah yang bentuknya hanya konsep paper. Dan buku itu bisa saja buku ajar, ya modul ataupun mungkin sering juga kita dengar kalau zaman saya dulu namanya diktat gitu ya, diktat gitu. Ada dosen-dosen yang diktator gitu kan, jual diktat beli motor kata mahasiswa ya. Hari ini nggak ada lagi ya. Hari ini semuanya sudah serba online. Jadi yang diktator itu sekarang sudah agak jarang kita temukan ya di kampus sekarang ya. Oke. Yang ini bisa nanti dicek yang terbaru datanya di Sinta ya, di Sinta Dikti. Ini menggambarkan tentang institusi pendidikan tinggi yang menyumbang ke yang menyumbang artikel-artikel ilmiah dari ke jurnal-jurnal bereputasi ya. Di sini yang diambil itu adalah yang ada di Scopus di sini. Kalau kita lihat di sini sampai hari ini yang menyumbang itu 10 institusi besar di Indonesia, IPB, ITB, ITS, LIPI, Universitas Brawijaya, UGM, UI, Undip, UNS, USU ya. Nah, IN menyusul nanti ya. Oke. Ini saya saja yang buat istilahnya. Menulis karya ilmiah itu sebenarnya mudah, tapi yang berat itu sebenarnya melawan malas ya. Melawan malas itu yang berat. Oke. Sekarang bagaimana cara kita menyiapkan artikel ilmiah ya? Saya mungkin pergi dulu menyiapkan artikel ilmiah yang berbasis penelitian ya, yang berbasis research ya. Jadi ini mungkin tidak asing bagi kita. Ini saya menyebutnya itu adalah research cycle proses ya. Jadi kalau kita membuat skripsi, membuat tesis, disertasi, ataupun kita menulis artikel ilmiah, sesungguhnya cycle-nya ini yang kita ikuti semuanya sebenarnya. Kan? Jadi kita memulai menulis itu mengidentifikasi permasalahan. Bagaimana cara kita mengidentifikasi permasalahan? Kan? Nah, tadi saya sering menyampaikan ke mahasiswa bahwa mengidentifikasi masalah ini merupakan langkah yang sangat penting untuk kita memulai penelitian kita. Dan ini harus kita lakukan sekaligus sebenarnya. Kita mulai dari literature review terlebih dahulu, baru kita bisa mengidentifikasi permasalahan. Tidak mungkin kita melakukan identifying problem, ya kan, tidak mungkin kita bisa memetakan permasalahan ketika menulis skripsi, tesis, dan disertasi dengan baik kalau kita tidak mereview terlebih dahulu, baik itu teori ataupun hasil-hasil riset orang lain sebelumnya. Itu seterusnya, setelah itu baru kita bisa menentukan spesifik, ya kan, spesifik purpose, baru kita bisa menentukan fokus penelitian kita. Baru kita bisa menentukan metodologi yang akan kita gunakan di dalam penelitian kita. Baru kita bisa menentukan analisis apa yang bisa kita tentukan dalam penelitian yang kita akan kita gunakan dalam penelitian kita itu. Dan baru report. Ini cycle-nya ya, baik untuk menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi, ataupun menulis artikel ilmiah yang berbasis research. Nah, ini penting ya, cycle ini penting. Oke. Nanti step by step terkait dengan itu saya ada siapkan di YouTube. Nanti saudara masuk saja ke YouTube saya, ya ini channel YouTube-nya. Dan nanti cari kata kuncinya itu, cari di situ tulis Syafriman Syafril ya, Syafriman Syafril. Di situ ada saya tuliskan menulis artikel ilmiah dari hasil penelitian ya. Saya menulis itu research report to article. Bagaimana kita menjadikan hasil penelitian kita menjadi artikel ilmiah. Jadi adik-adik sekalian hari ini kalau sudah ada skripsinya, sudah ada tesisnya, sudah ada disertasinya, misalkan yang ada di
di meeting Zoom sore hari ini, adik-adik mungkin sudah punya hasil penelitian dalam skripsi, dalam tesis, dan disertasi. Nah, itu bisa kita jadikan kepada artikel ilmiah. Nah, itu yang saya sebut dengan research report to article. Jadi jangan dibiarkan begitu saja ya. Ini di antara contoh-contoh ya, di antara contoh-contoh ini yang penelitian dari teman kita UNP di bawah bimbingannya Pak Engkizar. Ini dari hasil pekerjaan penelitian dia yang dijadikan sebagai artikel ilmiah. Kemudian ini juga dari UNP juga bimbingannya Pak Engkizar. Ini juga menjadi artikel ilmiah yang kita terbitkan di jurnal. Kemudian ini penelitian kami dengan Pak Engki sama-sama ya kan juga kita terbitkan di artikel ilmiah. Ini skripsi mahasiswa saya yang diterbitkan menjadi artikel ilmiah. Kemudian ini disertasi teman saya di Kuala Lumpur di Malaysia ini menjadi artikel ilmiah. Dan ini disertasi saya sendiri menjadi artikel ilmiah. Kemudian ini skripsi mahasiswa saya menjadi artikel ilmiah. Nah, ini yang saya maksudkan. Ya kan? Nah, ini contoh-contoh adik-adik sekalian yang saya sebut tadi research report to article ya gitu ya. Itu contoh-contohnya. Oke, ininya jelas ya layarnya ini? Jelas ya? Jelas ya? Oke. Oke, ini struktur ya, struktur. Ini kelihatan jelas di sana struktur ya. Oke. Oke, jadi struktur artikel ilmiah berbasis penelitian itu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi ya biasa judul abstrak keyword itu sudah biasa. Nanti kalau saudara lihat di artikel-artikel ya dalam jurnal, kira-kira struktur umumnya seperti itu yang kita sebut dengan IMRAD ya. IMRAD itu singkatan dari introduction, I-nya itu adalah introduction, M-nya itu adalah method, R-nya itu adalah results, D-nya itu adalah discussion ya. Nah, conclusion, acknowledgement, reference, dan supplement data kalau ada ya, supplementary data. Nah, ini struktur yang umum kalau kita menulis artikel ilmiah. Nah, bagaimanapun ini ada sebut di sini sebuah catatan. Ini adalah struktur yang umum ya kebanyakan jurnalis di berbagai negara di dunia. Nah, bagaimanapun setiap jurnal itu memiliki gaya selingkuh masing-masing yang berbeda. Nah, makanya sebaiknya ketika saudara menulis artikel ilmiah, saudara lihat dulu gaya selingkung ya, gaya selingkung ataupun structure ya, struktur dari jurnal mana yang mau saudara tuju dari artikel yang saudara siapkan itu. Nah, kalau di Indonesia, saya coba ya, kalau di Indonesia kita ada namanya Sinta Dikti. Mungkin adik-adik semuanya sudah terbiasa dengan mendengar istilah Sinta ya. Sudah belum ya? Kayaknya sudah ya. Sudah, Pak. Sudah nih, kalau di Sinta kita lihat, ini jurnal itu dikelompokkan seperti ini. Ya kan? Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 sampai Sinta 6. Ini pengelompokan kalau di Sinta. Sinta 1 ini maksudnya ini yang ranking 1 lah, yang terbaik 1, terbaik 2 dan begitu seterusnya. Nah, kalau kita ingin menulis jurnal-jurnal berkualitas, misalkan saudara ingin menuju Sinta 1, tentu rujukannya dari artikel saudara itu merujuk kepada Sinta 1 juga seterusnya ya. Jadi itu penting sekali saudara ya. Oke. Kemudian ini ada juga nanti sudah lihat di situ bagaimana menjadikan judul penelitian kepada judul artikel ya, judul artikel. Nanti misalkan saudara punya judul artikel yang besar itu, judul penelitian saudara yang besar, misalkan judul skripsi yang begitu banyak gitu kan judulnya itu panjang gitu kan. Nah, bagaimana kita menjadikan judul yang sangat seksi gitu ya. Nah, yang contoh-contohnya seperti ini. Jadi kita ambil misalkan dari hasil penelitian kita itu kita jadikan sebagai judul artikel kita. Jadi jangan dibuat judul skripsi atau judul tesis ya kan menjadi judul artikel, itu tidak menarik ya kan. Jadi dibuat sedikit seksi ya supaya menarik ya. Nah, mungkin di dalam
di dalam grup hari ini, peserta diskusi kita pada sore hari, mungkin saudara memiliki judul skripsi, judul tesis, judul disertasi. Nah, judul ini bisa kita buat menjadi judul artikel ilmiah yang lebih seksi. Nah, kalau saya biasanya menyarankan kepada mahasiswa saya itu minimum dari skripsi itu bisa dapat 2 artikel ilmiah. Itu contoh-contoh yang saya tunjukkan tadi itu. Kan contoh-contoh yang saya tunjukkan ini judul. Nah, ini judul dari skripsi menjadi 2 artikel, ya kan? Ini satu, ini judul skripsi ininya jadi artikelnya. Kemudian yang kedua ada lagi di bawahnya itu dari skripsi yang sama jadi lagi 1 artikel lagi, ya kan? Jadi 1 artikel lagi, contohnya, nah ini Spirit of Mathematics. Jadi artikel yang ini Spirit of Mathematics Critical Thinking Skill dengan artikel yang ini dan dengan artikel ini Problem Based Learning for Critical Thinking Skill itu 2 artikel dari 1 skripsi, kan? Nah, itu contoh-contoh ya yang ini. Nah, ini menjadikan judul kita berjudul artikel. Jadi macam-macam cara kita menjadikannya itu supaya jadi seksi. Ya. Sekarang ini juga ada nanti bisa dilihat bagaimana cara kita menulis abstrak ya, menulis abstrak. Nah, komponen apa saja yang harus ada di abstrak itu. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya ini ya baru saja terbit ya kemarin 3 hari yang lalu. Nah, ini di abstrak itu kita coba menulis ya, bagaimana cara menulis abstrak itu. Nah, biasanya kita menulis abstrak itu kalau kita menuju ke sebuah jurnal itu dibatasi. Ya, dibatasi kita menulis abstraknya itu. Ada yang membatasi 150 kata, ada yang membatasi 200 kata, ada yang membatasi maksimum tidak boleh lebih dari 250 kata. Contohnya seperti itu. Nah, dari perkataan jumlah perkataan maksimum yang diberikan oleh masing-masing jurnal itu, nah kita harus menulisnya komponen apa yang harus ada, ya kan? Jadi kita ketika menulis abstrak itu komponen yang tidak boleh tidak ada kalau dia berbasis penelitian adalah 1, memperkenalkan secara umum artikel yang akan kita tulis itu. Itu komponen itu wajib ada, kan? Nah, kalau kita menulis tentang apa misalnya? Kita menulis tentang problem based learning. Jadi di awal perkataan 1 baris pertama abstrak kita itu kita memperkenalkan secara umum apa sih yang dimaksudkan dengan problem based learning di dalam penelitian kita ini. Kemudian yang harus ada itu adalah tujuan penelitian kita itu untuk apa? Tujuan kita menulis artikel itu untuk apa? Ya. Kemudian yang ketiga komponennya itu adalah komponen metodologi. Jadi metodologi itu jangan lagi disebut metodologinya itu penulisan artikel ini menggunakan metodologi kuantitatif, kualitatif, atau gabungan kuantitatif dan kualitatif. Jangan lagi menyebut umum seperti itu. Tapi disebutkan di situ kalau kita memilih kualitatif, desain mana yang kita pilih dalam kuantitatifnya itu. Kalau kita memilih kualitatif, desain mana yang kita pilih dalam kualitatif itu. Kalau kita memilih mix method, desain mana yang kita pilih yang kita gunakan dalam mix method itu. Jadi tidak lagi memilih metodologi yang umum gitu ya. Jadi kita sebutkan di sini detail ya, penggunaan metodologi kita itu kita gunakan misalnya ini contohnya seperti ini. Contohnya metodologinya digunakan multi case site exploratory case study. Ini sebenarnya kualitatif. Kita tidak lagi menyebut penelitian kualitatif, tapi kita sudah sebut istilah detail atau yang kita gunakan itu saya sebut dengan multi case multi site exploratory case study. Jadi tidak lagi kita menyebutnya umum gitu ya. Dan di sini temuan utama. Apa temuan utamanya? Ya kan, temuan utama. Jadi jangan lagi dibuat temuannya itu bentuknya itu narasi yang cukup panjang yang orang nggak jelas. Cukup dibuat temuannya itu 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, contohnya kayak gini. Temuan utama. 1 ini hasil penelitian menunjukkan terdapat 8 komponen penting pembinaan motivasi di kalangan guru. 1 ini
2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, 6, 7 itu namanya temuan utama. Jadi begitu kita menyebutkannya. Jadi tidak lagi mendeskripsikan yang tidak jelas, gitu ya, karena kita terbatas. Kemudian implikasi temuan utama. Apa implikasi temuan utama kita itu? Nah, implikasinya bisa kita sebutkan di sini, ya kan? Dapatan ini menggambarkan bahwa pembinaan motivasi dapat dilakukan secara mandiri sepanjang hidup seseorang melalui komponen-komponen tersebut. Ini namanya kita sebut sebagai implikasi dari temuan penelitian kita. Nah, ini yang disebut dengan implikasi temuan utama. Ya, kalau di sini saya sebutkan therefore this method can be used an alternative in learning the Quran. Nah, ini menggambarkan bahwa untuk itu metode ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran Al-Quran. Nah, itu namanya implikasi ya, temuan utama. Itu yang kita maksudkan dengan temuan utama. Oke. Bagaimana cara menulis pendahuluan? Nanti saudara juga bisa cek di sini ya. Saya lihatkan contoh, salah satu contoh. Oke. Saudara bisa lihat ini ya. Halo? Bisa. Pak. Nah, oke. Ini salah satu, nanti saudara bisa ambil di sini, di ResearchGate saya ini. Judulnya itu adalah, ini ya, saya bukakan ini judulnya. Judulnya itu, sebentar. Nih, judulnya, ini. Kelayakan multimedia interaktif berbasis scientific approach pada mata pelajaran IPA. Ya, ini judulnya. Nah, ini artikelnya nih. Nah, ini ditulis oleh mahasiswa saya ini. Ini yang nulisnya mahasiswa saya, namanya Vika, jurusan Pendidikan Biologi. Saya sebagai pembimbing pertamanya, Pak Supriyadi sebagai pembimbing keduanya, Pak Agus Fahrudin ini sebagai salah seorang dosen yang saya minta untuk mereview artikel ini. Kemudian Mbak Titi Rahayu, mahasiswa S2 di Kuala Lumpur juga saya minta untuk mereview artikel ini. Nah, ini coba kita lihat cara dia menulis pendahuluan ya. Judul artikelnya itu kelayakan multimedia interaktif berbasis scientific approach pada pembelajaran IPA. Pertanyaan penelitiannya, apakah multimedia interaktif berbasis scientific approach itu bisa kita jadikan sebagai salah satu sebagai salah satu media dalam pembelajaran IPA ya. Itu fokus risetnya seperti itu. Nah, coba dia lihat cara dia menulis pendahuluan. Kadang kita menulis pendahuluan itu, nah kita terlalu normatif gitu menulis pendahuluan ya. Jadi di sini kalau kita lihat dia menulis pendahuluan itu langsung direct to the point ya. Dalam menulis artikel kita nggak perlu banyak bahasa-bahasa banyak bahasa-bahasa yang tidak penting ya, pengantar yang tidak penting, pendidikan merupakan bla 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 berdasarkan undang-undang. Nah, itu menghabiskan waktu kita nggak perlu yang kayak begitu ya. Jadi di sini antarkan saja penelitian kita itu mau apa sih sesungguhnya ya. Di sini nih. Kemudian kalau dia ini diantarkannya dengan pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA itu bertujuan apa bla 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 ya, dijelaskannya di situ sedikit. Kemudian di sini paragraf kedua dia langsung masuk ke permasalahan. Permasalahan apa saja yang ada dalam pembelajaran IPA itu. Langsung dia masuk ke permasalahan. Beberapa penelitian menunjukkan masih banyak siswa kesulitan dalam memahami pembelajaran IPA. Nah, ini langsung dia masuk ke permasalahan. Dan permasalahan itu bukan permasalahan subjektivitas, tapi permasalahan yang dipetakan berdasarkan hasil penelitian orang lain sebelumnya. Jadi di sini dia memaparkan beberapa penelitian menunjukkan masih banyak siswa kesulitan dalam memahami pembelajaran IPA. Nah, ini contohnya, ini diambil dari mana? Diambil dari berbagai research ini. Yang kedua apa? Banyak konsep dan subjek tidak dapat difahami oleh siswa secara komprehensif. Ini permasalahan yang kedua. Ini menurut siapa? Ini penelitian ini. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya apa lagi? Banyak siswa beranggapan bahwa metode IPA itu sulit. Nih, menurut hasil penelitian ini. Proses pembelajaran IPA yang terlalu abstrak dan konseptual menyebabkan pembelajaran menjadi sulit. Ya kan? Ini permasalahan berikutnya. Menurut siapa? Ada research lagi. Pembelajaran IPA mayoritasnya banyak siswa yang hanya sekedar menghafal konsep tanpa memahami konsep tersebut sepenuhnya. Penelitian siapa? Jadi semuanya itu, semua permasalahan itu dipetakan melalui berbagai hasil research yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya.
Nah, itu yang mesti ada di dalam pendahuluan. Jadi pendahuluan itu nggak perlu panjang-panjang pendahuluan itu. Satu halaman atau dua, tiga, dua atau tiga paragraf paling banyak sudah cukup. Kemudian kita lihat pada paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga dia sudah mulai menunjukkan penelitian yang lebih kurang sama dengan penelitian itu tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Di sini disebutkannya penelitian tentang multimedia interaktif dengan pendekatan, metode, dan materi yang berbeda sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Dia bisa ngomong begitu, ya kan? Di antaranya berbasis inquiry, siapa ini penelitian ini, berbasis nilai penelitian ini, materi keseimbangan kimia penelitian ini, ya kan? Sistem periodik penelitian ini, berpikir kritis penelitian ini, kan gitu. Jadi jelas. Nah, kemudian dia ngomong bagaimanapun, ya kan, bagaimanapun penelitian tentang multimedia interaktif berbasis scientific approach masih sangat sedikit dilakukan. Dia bisa ngomong begitu. Jadi dipetakan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, kan? Nah, kemudian dikaitkan dengan penelitiannya dia, gitu. Penelitian sebelumnya mengaitkan multimedia interaktif berbasis scientific approach pada mata pelajaran kewarganegaraan. Sudah ada orang melakukan penelitian terkait dengan itu, tapi dikaitkan dengan mata pelajaran kewarganegaraan. Sedangkan kebutuhan multimedia interaktif dalam pembelajaran IPA dapat mempermudah proses pembelajaran. Kata siapa? Kata ini. Jadi semuanya apa yang mau kita paparkan itu, saudara-saudara sekalian, itu semuanya berbasis penelitian, ya. Nah, begitu cara kita menulis pendahuluan, ya. Oke. Kemudian yang kedua pendahuluan sudah tadi. Ini di sini saya rangkum seperti ini, ya kan? Ini antaran tadi. Kemudian tunjukkan masalahnya apa. Ini contoh tadi yang saya gunakan, ya, di apa tadi. Dan tunjukkan kebaruan dari penelitian kita. Nah, ini tadi yang saya sebut dengan kebaruan dari penelitian itu kita tunjukkan. Ya, orang lain menyentuh tentang apa, kita menyentuh tentang apa. Oke. Kemudian menulis metodologi, ya kan? Ini menulis metodologi dalam ini juga seperti itu. Jadi tidak perlu lagi menulisnya itu berpanjang-panjang, gitu ya. Jadi di sini dituliskan, contohnya di sini menulis metodologi, di sini sudah disampaikannya, nih seperti ini contohnya. Penelitian ini dijalankan menggunakan research and development, ya kan, metodologi pengembangan. Pemilihan metode tersebut sangat sesuai untuk mencapai tujuan penelitian ini. 52 orang dilibatkan dalam penelitian ini sebagai sumber data. Jelas, ya. 3 orang ahli sebagai penilai kesesuaian materi, bahasa, dan multimedia. 1 orang guru sebagai penilai multimedia yang dikembangkan dari sisi kelayakan dalam proses pembelajaran. 48 orang siswa, 6 orang uji 1 lawan 1, 12 orang uji kelompok kecil, dan 30 orang uji kelompok besar. Jelas, ya. Data penilaian ahli dikumpulkan menggunakan lembar penilaian. Sedangkan data guru dan siswa dikumpulkan melalui angket. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif bentukan package NBGO. Nah, ini yang belum ada di sini adalah, karena ini draft, ya, waktu itu dia submit ke saya. Yang belum ada di sini adalah hasil penelitian dan temuan utama, ya, seperti ini tadi. Yang belum ada di situ, yang belum dimasukkannya di sini adalah temuan utama dan implikasi penelitian, ya. Nah, apa namanya? Dari sisi metodologi, ya, ini metodologi. Oke, baik, saudara. Jadi begitu cara kita menulis metodologi. Jadi tidak perlu kita menulis metodologi itu berpanjang-panjang lebar, ya, berpanjang-panjang. Oke, habis itu masuk ke hasil penelitian. Apa hasil penelitian kita? Ya, langsung saja dipaparkan seperti ini, hasil penelitian. Ya, apa bentuk hasil penelitian kita? Jadi tidak perlu memaparkan hasil penelitian itu bentuknya berpanjang-panjang, ya, berpanjang-panjang. Jadi langsung saja direct hasil penelitiannya apa. Nah, di sini contoh dia memaparkan hasilnya seperti ini, ya. Jadi multimedia interaktif bersifat bla 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 bla. Jadi diceritakan hasilnya apa, temuannya apa. Kemudian pembahasan, ya kan, pembahasan. Disebut dengan discussion, ya, discussion, pembahasan. Nah, begitu seterusnya. Habis itu conclusion, kesimpulan, ya, kesimpulan. Di situ acknowledgement,
Kan acknowledgement, penghargaan, kalau ada yang perlu disampaikan di situ, ini disampaikannya penghargaan bla 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 bla. Habis itu rujukan. Nah, rujukan ini kita tulis menggunakan reference management. Tidak boleh lagi ditulis secara manual ya. Nah, ini gambaran umum saudara-saudara dari cara kita menulis artikel ilmiah ya. Nah, di sini itu yang saya rangkum dari cara menulis artikel tadi. Oke, mungkin itu saudara hantaran dari saya. Mungkin kita lebih baik banyak berdiskusi ya daripada saya mengomong kemana kemari gitu kan. Nanti banyak yang tidak connect. Nah, lebih baik kita explore pengetahuan ini, bagaimana cara menulis artikel ilmiah ini. Melalui diskusi kita mungkin bisa kita maksimumkan diskusi ini untuk beberapa menit ke depan ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Musfira. Baik, terima kasih. Itulah sedikit pengantar awal dari Kakanda. Mulai dari bagaimana itu jurnal dan mulai dari apa itu jurnal, sedikit masukan-masukan terkait judul-judul jurnal yang kemudian dibagi supaya lebih bisa luas lagi pembahasan. Kemudian ada susunan dalam penulisan jurnal mulai dari judul, pembahasan, abstrak, dan beberapa yang disampaikan tadi. Dengan ini pemateri sendiri yang mengatakan untuk membuka sesi diskusi agar pembahasan kita bisa lebih menarik. Dengan ini saya persilakan kepada teman-teman peserta yang ingin mendiskusikan apa yang kemudian menjadi keresahan teman-teman dalam menulis jurnal. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin berbicara? Ya. Khalil Islam. Dengan ini saya persilahkan. Silakan dinyalakan audionya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Begini pemateri, terus terang saya masih sangat pemula. Oleh karena itu saya minta bimbingannya terkait dengan penulisan jurnal. Yang saya tanyakan, bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Begitupun bagaimana membuat implikasi penelitian. Itu saja. Terima kasih. Ya. Baik, itu pertanyaannya. Satu dulu ya. Oke. Ya, pertanyaannya bagus. Langsung ya? Ya, ya. Musfira, langsung dijawab apa dikumpul dulu? Bagusnya dijawab langsung. Bagusnya dijawab langsung. Oke, terima kasih. Dari Adinda Khalil ya. Khalil Islam, namanya bagus sekali nih. Khalil Islam kuliah di mana? Di UIN Alauddin Makassar, Pak. Wah, luar biasa. Saya sudah pernah ke Makassar makan coto. Oke. Coba dilihat di sini ya. Ya, jadi kata kunci kita membuat kesimpulan penelitian itu kita simpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Ya, itu kata kuncinya ya. Jadi ini hasil penelitian kita. Kemudian ini pembahasan kita. Bagaimana cara kita pembahasan itu, bagaimana cara kita mendiskusikan hasil penelitian kita dengan teori dan dengan berbagai hasil penelitian orang lain sebelumnya. Begitu cara kita mendiskusikan. Nah, kesimpulan ini kita buat dari hasil penelitian dan dari pembahasan. Jadi tidak mengulang, ya, tidak mengulang. Jadi nanti coba Adinda Khalil lihat di sini, ya, hasil penelitiannya seperti ini, ya. Kemudian pembahasannya seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian dia coba menyimpulkan seperti ini. Ya, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap ide-ide pengembangan media pembelajaran menggunakan multimedia interaktif. Di mana dia dapatkan kalimat ini? Ini pasti didapatkan kalimat yang seperti ini dari pembahasan yang dilakukan sebelumnya.
pengembangan multimedia interaktif berbasis scientific approach sangat memungkinkan rasional dapat membantu proses pembelajaran di sekolah. Dari mana dia mengeluarkan kalimat ini? Pasti dari pembahasan sebelumnya. Ya. Kemudian tuntutan pembelajaran IPA sesungguhnya adalah proses pembelajaran yang harus dilakukan secara real, bukannya abstrak. Dari mana dia membuat kesimpulan ini? Pasti dari pembahasan sebelumnya. Untuk itu, menjadikan proses pembelajaran tersebut seolah-olah menjadi real, maka penggunaan multimedia interaktif salah satu alternatif ataupun solusinya. Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan multimedia interaktif membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Seperti dilihat dari respon guru dan siswa dalam penelitian ini, apakah yang menjadikan proses pembelajaran tersebut menarik dan bermakna? Jawabannya adalah gabungan video dan penjelasan dalam bentuk audio serta gambar yang menggunakan langkah-langkah pembelajaran saintifik. Ini cara dia membuat conclusion, kesimpulan. Kan? Kesimpulan. Ini dari mana dia dapatkan? Ini didapatkan adalah hasil dari pembahasan dari hasil penelitian yang dia dapatkan dari penelitian yang dilakukan. Jadi tidak datang tiba-tiba kesimpulan itu. Jadi kesimpulan itu harus turun, nah kita breakdown, kita ambil dari apa yang sudah kita diskusikan dari hasil penelitian kita. Kemudian bagaimana kita sebagai penulis membuat kesimpulan dari apa yang kita diskusikan ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat conclusion akhir, ya kan? Seperti saya tunjukkan di sini tadi, ya kan? Bukan itu, ya ini ya. Nah, ya ini tadi. Nah, bagaimana cara kita membuat kalimat yang seperti ini? Kan? Mana tadi pendahuluan tadi sobat nih. Nih. Dapatan ini atau hasil penelitian ini, kan yang ini. Hasil penelitian ini yang kita sebut dengan ini, yang apa namanya? Membuat tadi sebagai ini ya, implikasi temuan utama. Implikasi temuan utama itu kita buatkan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pembinaan motivasi dapat dilakukan secara mandiri sepanjang kehidupan seseorang melalui komponen-komponen tersebut. Itu conclusion ataupun statement. Itu kita yang mengeluarkan. Kita mengeluarkan sebagai penulis. Kita harus berani menawarkan apakah hasil penelitian dan hasil diskusi kita itu bisa menjadi solusi atau tidak. Kita harus berani mengeluarkan statement itu. Dan statement itu kita buat tetap berdasarkan hasil penelitian dan juga dari hasil pembahasan. Contohnya ini. Jadi temuan penelitian ini seperti ini, ya. Nah, kemudian result shows, di sini sampaikan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode taktil itu efektif. Nah, untuk itu di sini saya menyampaikan implikasi temuan utamanya apa? Therefore, this method can be used an alternative in learning Quran. Di sini saya menyampaikan untuk itu dengan demikian metode ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran Al-Quran. Jadi ini kita kembali ke kata kunci tadi itu, kita membuatnya itu adalah berdasarkan temuan utama kita dan berdasarkan diskusi yang kita lakukan atau pembahasan yang kita lakukan dari apa yang kita dapatkan dari penelitian. Nah, begitu cara kita membuat conclusion dan kesimpulan dari apa artikel kita gitu. Gitu ya, Khalil ya? Ya, Pak. Siap. Ya. Siap. Ya. Pak. Nah, kan. Baik, itu jawaban dari catatan kita materi hari ini terkait pertanyaan dari saudari Khalil Islam terkait bagaimana menulis conclusion yang baik, yaitu dari temuan utama kemudian disambungkan dengan pembahasan dan hasil pembahasan yang teman-teman bahas dalam jurnal teman-teman. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Kanda dari di room chat, ada pertanyaan dari saudari Regina. Pertanyaan dari saudara Regna Trijayanti. Izin bertanya, bagaimana lingkup satu penelitian yang bisa dijadikan beberapa jurnal khususnya di bidang teknik? Apakah bisa satu jurnal untuk membahas tentang karakterisasinya, satu jurnal untuk proses penelitiannya, dan satu jurnal untuk perhitungannya sehingga diperoleh 3 jurnal? Maka
Jadi maksudnya satu lingkup penelitian yang kemudian dibagi menjadi 3 bagian dan menjadi 3 jurnal. Bagaimana Anda mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari saudari Retna Trijayanti? Ya, itu sangat memungkinkan ya. Ini ada contohnya. Saya buka satu contoh. Ini satu contoh. Ya, ini penelitiannya itu, ya, itu sangat memungkinkan dan itu adalah yang paling baik menurut saya. Ya, yang paling baik seperti itu. Jadi satu apa namanya? Nah ini. Nah, ini bisa dilihat ya di sana ya. Halo? Adik-adik bisa clear ya? Nah, ini dari satu penelitian besar berbentuk skripsi ya, berbentuk skripsi. Ini skripsi ini dia meneliti tentang apa namanya? Aplikasi atau implementasi START ya, cooperative learning, developing integrated science student worksheet. Jadi dia coba membuat bahan ajar ya, menggunakan pendekatan cooperative learning tipe START gitu ya. Nah, jadi satu artikel yang muncul itu adalah yang dibuatnya di sini adalah bagaimana cara membuat, bagaimana modul ataupun kalau di sini ini adalah LKS ya, LKS sesungguhnya produknya, produk akhirnya itu bagaimana dia membuat LKS itu berbasis START. Nah, ini artikel pertama ya, artikel pertama yang dilakukan. Jadi yang dilaporkan pertama itu adalah proses pembuatan untuk LKS-nya. Nah, ini lahir menjadi satu artikel ya, menjadi satu artikel. Kemudian yang kedua dia buat artikel yang kedua judulnya itu, bentar saya carikan dulu ya. Judulnya itu bentar. Judulnya yang kedua itu adalah practicality. Sudah lihat itu practicality? Yang kedua, dia coba melaporkan apakah modul, ini dia, apakah dia modul yang dibuat itu praktis ataupun tidak. Nah, lain lagi satu artikel yang baru. Ya kan? Nih. Ini satu artikel lagi. Nah, ini dari skripsi yang sama. Yang satu, yang pertama dibuatkan proses bagaimana membuat modulnya. Yang kedua, praktika modulnya. Ini practicality of physics through scientific student worksheet. Nah, ini yang kedua, ya kan? Nah, ini dia terbit di International Journal of Applied Science Mathematics. Ini Q4 ya, Scopus Q4. Nah, ini dia yang dipaparkan di sini ini adalah praktikalitasnya. Apakah modul yang dibuat itu, student worksheet yang dibuat itu praktis ataupun tidak. Nah, ini dia, lain lagi satu artikel. Nah, kemudian yang ketiga, proses pembuatannya dari sisi metodologi ataupun kalau orang teknik mungkin bagaimana cara kerja di labor, di lab ya, proses pekerjaan dari sisi metodologi itu bisa lagi menjadi satu artikel ilmiah. Dan harusnya memang seperti itu yang dilakukan. Ya kan? Jadi satu pekerjaan besar, satu penelitian, apakah itu bentuknya skripsi, bentuknya tesis, bentuknya disertasi, ataupun bentuknya penelitian, itu bisa kita lahirkan menjadi berapa artikel ilmiah. Itu sangat memungkinkan dan itu yang kita inginkan sebenarnya yang seperti itu. Ya, luar biasa itu kalau bisa dibuat seperti itu. Mantap itu. Ya, siapa tadi itu penanyanya si? Dari Retna, Kak Retna. Retna. Retna, apakah menjawab Retna pertanyaannya? Halo, mana Retna? Mungkin bisa dikembalikan ke dari yang bertanya bagaimana? Halo, Retna Trijayanti ya? Ya. Ya. Bagaimana dari ada tanggapan
depan. Rekna, halo Rekna ya. Memang harusnya baiknya begitu Rekna. Mungkin bisa diaktifkan mic-nya Dinda kalau misal ada yang masih ingin disampaikan terkait pertanyaan dan jawaban yang mungkin masih kurang jelas. Bagaimana? Ya Pak, terima kasih. Cuma di sini lagi berisik. Jadi mungkin jawaban dari pertanyaan saudari Rekna ini sudah terjawab sama pemateri kita. Kemudian mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita lakukan secara tanya dan langsung dijawab. Kemudian ada pertanyaan dari saudari Nur Fadila Ramadhani. Assalamualaikum. Saya Nur Fadila Ramadhani dari UNP. Izin bertanya kepada Bapak terkait statement yang pernah saudari baca, yaitu mempersiapkan skripsi mulai dari semester awal. Itu bagaimana Pak? Mohon penjelasannya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Mungkin ini beberapa teman-teman mahasiswa di semester awal juga pernah mendengar dari dosen-dosennya mungkin untuk kemudian mempersiapkan judul, mempersiapkan skripsi mulai dari semester awal, padahal kita ini masih awal, saya disuruh bikin judul. Bagaimana Pak? Mungkin Mas bisa dijawab. Ya, menurut saya itu tidak ada yang impossible, itu possible semuanya. Ya, salah satu contoh dan itu saya sendiri ikut melakukannya. Tapi saya tidak memberikan statement yang seperti itu. Tapi yang saya lakukan itu adalah bagaimana di awal semester 1 itu saya menyampaikan ke mahasiswa itu cara menulis makalah ilmiah yang memiliki kualitas tinggi. Dan jadi dimulai dari situ. Bagaimana cara mencari literature review. Sudah diawali dari situ. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau seandainya hari ini ya saudara ingin mempersiapkan, misalkan saudara interest misalkan untuk melakukan research pada satu bidang dalam bidang saudara, dan itu saudara bisa mempersiapkan diri dari awal, itu saya tidak ada masalah. Karena waktu kita di SMA, sebenarnya waktu di SMA itu kita juga sudah diajarkan bagaimana cara menulis karya ilmiah. Ya kan? Bagaimana cara menulis paper. Itu di SMA kita sudah diajarkan. Saya nggak tahu kalau SMA sekarang. Kalau zaman saya SMA dulu, saya mau keluar dari SMA itu saya buat tugas akhir namanya paper, ya kan? Namanya paper. Dan itu waktu itu saya sudah mulai mengenal istilah-istilah dalam kita menulis karya ilmiah. Ya kan? Itu kan juga termasuk salah satu karya ilmiah. Ini tidak ada masalah sebenarnya. Ya kan, paling tidak proses dari awal itu kita sudah mempersiapkan kita interest penelitian itu dalam bidang apa. Nah, paling tidak kita sudah mulai membaca artikel-artikel terkait dengan itu. Nah, mungkin itu paling tidak bisa kita lakukan di samping proses perkuliahan juga kita ikuti. Nah, jadi proses perkuliahan itu sebenarnya dalam bidang kita, mungkin dari awal proses perkuliahan itu kita sudah mulai mengetahui berbagai permasalahan atau isu-isu terkait dengan apa yang sedang tren di dalam bidang kita itu. Nah, melalui pembacaan, membaca artikel, melalui media massa dan apapun, dan mungkin kita sudah mulai bisa memprepare, melakukan literature review, membaca apa yang didiskusikan oleh orang lain, apa yang sudah diteliti oleh orang lain terkait dengan permasalahan itu. Jadi menurut saya nggak ada isu nggak ada isu yang signifikan itu. Yang signifikan itu isunya adalah kalau sudah semester 10 nggak mikir skripsi juga gitu. Nah, itu jadi isu itu. Tapi kalau dari semester 1 sudah mulai berpikir ke situ, menurut saya itu luar biasa. Luar biasa. Itu artinya kita sudah memprepare, bukan lagi sedia payung sebelum hujan itu. Ya kan? Bukan lagi sedia payung sebelum hujan itu. Itu sudah persediaannya sudah sangat luar biasa lama. Nah, yang harus kita pertanyakan itu adalah kalau sudah semester 10 nggak mikir skripsi juga gitu. Kalau semester 1 mikir skripsi itu menurut saya luar biasa itu. Selamat, saya mengharap adik-adik saya di dalam ruangan ini begitu cara berpikirnya. Kembalikan ke moderator. Jadi itu, terima kasih. Karena itu jawaban pertanyaan dari saudari Nur Fadilah. Jadi tidak ada salahnya semester awal itu mempersiapkan judul, mungkin bisa mempersiapkan mulai dari bacaan-bacaan, melihat apa yang menjadi masalah-masalah di bidang teman-teman. Bagaimana saudari yang bertanya, saya kembalikan.
Bisa ada tanggapannya, mungkin bisa langsung kasih mic-nya. Oke Pak, baik, itu terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Jadi diterima sama saudari yang bertanya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Didi Karsidi. Izin bertanya Pak Syafri, bagaimana teknik penyusunan kata dalam penulisan yang sedikit atau tidak panjang agar tidak melebihi jumlah kata yang diminta atau batas halaman yang diminta. Jadi bagaimana supaya mempres sedikit kalimat kata-kata yang digunakan dalam menulis supaya tidak boros kalimat kan. Ini tuh bisa langsung dijawab. Kata kuncinya straight to the point. Ya. Jadi kata kuncinya straight to the point. Jadi tidak banyak basa-basi. Tidak banyak basa-basi. Itu coba lihat ini. Dia menulis multimedia interaktif merupakan satu media pembelajaran yang dapat mempermudah siswa dalam memahami pelajaran. Straight to the point, nggak ada basa-basi. Gitu kan? Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan multimedia interaktif basis scientific approach pada mata pelajaran IPA untuk siswa sekolah menengah. Jelas, straight to the point. Ya. Research and development digunakan sebagai metode penelitian. Jelas, straight to the point. Nggak ada yang bertele-tele, direct saja. 3 orang subjek dilibatkan sebagai validator untuk menilai kelayakan materi, bahasa, dan media. Straight to the point. 48 orang siswa, nih 48 orang siswa dan 1 orang guru IPA merupakan memberikan respon terhadap media interaktif yang dibangunkan. Penilaian ahli terhadap kelayakan multimedia interaktif dikumpulkan menggunakan lembar penilaian. Sedangkan respon siswa dan guru menggunakan angket. Data dianalisis menggunakan bla bla. Itu seterusnya. Jadi ini, jadi kata kuncinya tidak ada menggunakan bahasa-bahasa bersayap. Jadi straight to the point, direct gitu kan cara memaparkannya. Itu ya, ini contohnya sudah ada. Nah, ini contohnya sudah ada. Jadi nggak ada bahasa-bahasa yang bertele-tele gitu kan. Jadi straight to the point saja gitu. Oke? Terjawab ya? Jadi itu jawabannya. Tadi sudah sedikit disinggung di pengantarnya Kakanda pemateri, tidak terlalu bertele-tele, langsung ke poin yang ingin dibahas supaya tidak terjadi pemborosan kalimat atau diksi yang salah. Jadi mungkin saya kembalikan ke Kakanda Didi Karsidi, mungkin ada tanggapannya sedikit. Iya, Mbak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kan biasanya ini Pak ya, kita kan misalnya buat tesis gitu kan, buat skripsi itu kan beda dengan membuat jurnal gitu kan. Ketika tesis atau skripsi atau jurnal kita dibuat jurnal itu kan kalau biasa kalau tesis skripsi kan itu kadang-kadang halamannya itu banyak ya Pak, pembahasannya juga banyak gitu. Nah, bagaimana tekniknya itu ketika dibuat ke jurnal biar inti penelitian kita masuk ke dalam jurnal itu, tetapi tidak melebihi yang diminta halaman ataupun kata yang ada di jurnal. Kalau jurnal juga kan judul juga dibatasi, kalau judul kata judul itu dibatasi juga berapa kata gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini kata kuncinya. Ini kelihatan ya. Jadi kata kunci dalam abstrak itu ini mungkin yang bisa jadi rambu-rambu. Jadi yang banyak mungkin dalam abstrak tesis, dalam abstrak disertasi atau dalam abstraknya skripsi mungkin berparagraf-paragraf ya. Mungkin ada beberapa paragraf ya. Ya mungkin bisa disintesiskan saja, yang memandu kita adalah ini. Yang penting yang 5 unsur ini sudah tergambar, sudah cukup. Ya kan? Sudah tergambar, sudah cukup. Jadi perkenalkan secara umum artikel yang mau kita tulis itu arahnya kemana. Tujuannya apa? Metodologi yang digunakan apa? Temuan utamanya apa? Implikasi temuan utamanya apa? Udah itu saja. Ya kan? Nah ini seperti contoh yang disampaikan tadi itu, seperti ini. Jadi nggak perlu. Kalau deskripsi, tesis, disertasi biasanya kan banyak tuh paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 sampai 4 paragraf kadang abstrak gitu kan. Nah, terlalu panjang. Ini kan terlalu panjang.
Nah, untuk memperpendeknya itu, nah caranya itu dengan cara seperti ini. Nah, ini kalau saudara mengirim artikel ilmiah kepada jurnal-jurnal yang bereputasi, mereka melihatnya ini saja yang dilihatnya. Ada nggak ininya? Ada nggak ininya? Ada nggak metodologinya? Ada nggak ininya? Dan itu saja yang dilihatnya, ya kan? Dalam batas jumlah perkataan yang mereka berikan. Jadi bagaimana kita menggunakan kalimat-kalimat power, ya kan? Kalimat-kalimat power yang tadi saya sebut dengan direct, ya, kalimat-kalimat direct, ya kan? Supaya supaya penyampaian kita itu tidak bertele-tele. Kadang kita ingin menyampaikan sebuah kalimat itu kelilingnya muter-muter dulu tuh. Muter dulu padahal yang disampaikan hanya sedikit saja, gitu kan. Nah, makanya kita buat saja dengan kalimat direct, ya. Nah, salah satu contoh untuk buat kalimat direct itu, ini contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Ini dia memperkenalkan ini. Kemudian tujuannya apa? Jadi ini salah satu contoh, ya. Nah, ini kalau kita lihat ini jumlah perkataannya mungkin tidak sampai 200 perkataan, ya. Mungkin itu, Adinda, Didi. Ya, terima kasih Pak. Siap, Ada Didi. Baik, mungkin itu jawaban dari pemateri dan diterima sama rekan yang bertanya. Jadi 5 poin tadi tuh yang disampaikan, yang mulai dari membahas sedikit secara umum judul, kemudian metode penelitian, tujuan, dan seluruh elemen yang akan diberikan itu mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Vela Safni. Izin bertanya Pak, saya Vela Safni, mahasiswi dari WNP jurusan KAI. Di sini saya masih kurang pede Pak tentang bagaimana menentukan masalah dalam sebuah penelitian. Terkadang bagi saya itu masalah, namun bagi orang tidak. Adakah standar khususnya Pak dalam menentukan masalah itu urgen sehingga harus diteliti? Ya. Oh, ini good question ini. Ya. Siapa ini yang nanya? Ini very good question, ya. Very good question. Ya. Jadi memang Saudara, bagaimana cara kita memetakan sebuah permasalahan. Nah, makanya kadang kita memetakan permasalahan itu sangat subjektif, ya, sangat subjektif. Nah, nanti saudara bisa melihat melalui video YouTube saya di sini bagaimana cara memetakan permasalahan. Di sini nanti ada video YouTube, ya, di sini saudara nanti bisa melihat bukan ini. Ada video YouTube saya tentang cara menulis introduction, nanti lihat di situ, ya, untuk memetakan permasalahan. Nah, jadi kita memetakan permasalahan itu jangan berdasarkan subjektivitas kita sebagai penulis atau sebagai peneliti. Tapi kita petakan permasalahan itu seperti contoh ini nih. Bagaimana, kan pertanyaannya bagaimana melihat permasalahan itu apakah dianggap sebagai satu masalah atau tidak, kan gitu kan? Nah, di sini kita memetakannya itu, kalau dilihat di sini, cara dia memetakan itu, permasalahan itu dipetakan berdasarkan hasil riset orang lain sebelumnya. Jadi tidak berdasarkan subjektivitas, tapi dipetakan berdasarkan hasil penelitian orang lain sebelumnya. Nah, makanya caranya itu seperti apa? Nah, makanya caranya itu, cara kita memetakan permasalahan ini, kembali lagi ke sini tadi. Ya. Nah, begini caranya. Apabila saudara melihat menurut pandangan saudara bahwa itu adalah sebuah permasalahan yang dimungkinkan untuk kita teliti. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah permasalahan itu sebagai satu masalah yang layak untuk kita teliti, saudara harus ke sini. Saudara harus ke sini. Saudara harus melakukan ini. Melakukan literature review. Ya. Misalkan, boleh nggak saya dikasih sebagai salah satu contoh masalah? Apa? Misalkan,
Bisa nggak saya dikasih salah satu contoh rencana penelitian saudara apa? Tentang tantangan guru PAI di era sekarang, Pak, dalam mengajar. Oke, coba kita cari dulu kata kuncinya itu. Coba kita gunakan Google Scholar ya. Kita gunakan dulu Google Scholar saja. Nih, coba kita cari tantangan guru PAI ya. Nah, coba kita cari kata kuncinya tantangan apa? Tantangan guru PAI. Itu ya? Iya, Pak. Nah, tantangan guru PAI kalau di sini ada nih, tantangan guru PAI di era milenial ya kan. Nah, ini kalau kita gunakan kata kunci itu, ini banyak sekali nih, ada sekitar 18.600. Nih, macam-macam tantangannya. Tantangan guru PAI dalam meningkatkan mutu, manajemen pengembangan kompetensi guru PAI, kepribadian guru PAI, aspek-aspek penilaian kualitas guru PAI, macam-macam nih. Ada sekitar 18.600. Ya kan? Orang yang sudah mengkaji tentang tantangan guru PAI. Nah, ini harus kita baca ini. Ini yang saya maksudkan tadi dengan literature review tadi. Nih. Ini yang saya maksudkan tadi dengan literature review. Saudara harus membaca dari sekian, dari 18.600 ini, coba nanti saudara lihat, ya kan? Tantangannya tentang apa? Coba dispesifikkan lagi. Sehingga kita bisa ngomong. Jadi tantangan apa saja yang sudah diteliti oleh orang lain sebelum kita itu terkait dengan guru PAI? Apa permasalahannya? Dan itu tidak mungkin bisa kita ceritakan kalau kita tidak melakukan literature review sebelumnya. Nah, makanya kenapa jadi nggak pede? Ya kita menjadi tidak pede, saya tahu jawabannya itu karena kita kurang membaca. Itu menyebabkan itu tidak pede. Kalau kita membaca, kita bisa menyebutkan dengan baik tantangan guru PAI berdasarkan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya adalah 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Penelitian di Amerika menunjukkan bahwa tantangan guru PAI itu hasil penelitian menunjukkan 1, 2, 3. Penelitian di Eropa menunjukkan 1, 2, 3. Penelitian di Indonesia menunjukkan 1, 2, 3. Secara umumnya, penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain mulai dari tahun sekian sampai tahun 2020 ini, tantangan guru PAI itu adalah berkisaran dalam permasalahan 1, 2, 3. Kan enak ngomongnya kalau gitu. Apa nggak pedenya? Nah, nggak pede itu karena kurang membaca sebenarnya itu. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau kita membaca dengan baik, nah ini baru kita ini kan dalam salah satu sumber saja nih. Kita baru mencari dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Coba kita gunakan kata kuncinya misalkan dalam bahasa Inggris ya. Coba saya gunakan kata kuncinya dalam bahasa Inggris ya. Ya. Nah, saya ingin misalkan, nah coba kita cari apa bahasa Inggrisnya misalkan ya. Nah, coba kita tulis di sini. Nah, tantangan guru PAI ya. Tantangan guru pendidikan ya kan agama Islam ya. Coba kita coba translate ke dalam bahasa Inggris ya. English nih. English. Oke. Kita translate. Luar biasa ya dengan cara-cara seperti ini ya. Nah, challenge of Islamic religious education teachers. Coba kita gunakan kata kunci ini. Kita masuk lagi ke Google ya. Nah, contoh. Coba. Nah, ini saya coba gunakan dalam bahasa Inggris ada sekitar 299.000 lebih banyak lagi nih. Ya kan? Nih, challenge of Islamic religious education teachers. Tantangan. Ini dilakukan orang nih ada di Malaysia, ada di mana ini? Ada di mana-mana ini dilakukan orang penelitiannya. Ya kan? Nah, coba itu, saudara baca semuanya itu. Ya kan? Nah, tantangan yang mana yang saudara maksudkan? Ya. Nah, begitu ya cara kita
cara kita, makanya setelah saudara tahu permasalahan apa yang akan saudara lakukan, yang paling penting dilakukan itu adalah ini. Lakukan dulu literature. Gitu ya? Nyambung ya? Nyambung, Pak. Oke. Kela. Terima kasih banyak, Pak. Sama, Kela. Itu jawaban dari itu materi terkait bagaimana cara melihat masalah yang kurang percaya diri mengambil masalah dalam mengambil judul. Kemudian selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Afriansyah. Izin bertanya Pak, bagaimana kerangka penulisan di abstraksi? Kerangka penulisan di abstraksi. Tadi sudah terjawab ya? Ya, di 5 poinnya tadi. Ya, tadi kayaknya sudah terjawab di sini ya. Ya, Pak. Oh iya nih. Nih kerangkanya ini. Ya, ini kerangkanya. Jadi yang mesti ada itu ini saya menyebutnya rukun ya. Rukunnya mesti ada gitu. Jadi kalau syarat-syarat nikah itu ada calon suami, ada calon istri, ada mahar gitu ya. Nah, kemudian ada wali. Gitu ya. Nah, kalau dalam menulis abstraksi ini rukunnya. Gitu ya, Musfira? Iya, Pak, ya. Ini enggak yang dimaksudkan? Atau yang mana yang dimaksudkan? Ya, kerangka abstraknya tadi yang 5 poin. Ya, ini kerangkanya yang mesti ada. Ya. Iya, Pak. Ya, oke. Mungkin selanjutnya kita ke teman yang Syarifah Nuraini. Ya. Bisa langsung nyalakan mic-nya. Iya. Syarifah, silakan, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Syarifah Nuraini dari UIN Antasari Banjarmasin, Pak. Ya, silakan. Mungkin kalau sebelumnya pertanyaan ini ada mirip-mirip dengan yang sebelumnya begitu, tentang cara memetakan permasalahan dan menentukan metodologi penelitian. Masalahnya ini kita misalnya memikirkan suatu ide baru yang kita rasa belum ada seseorang yang belum ada sih. Maksudnya yang yang jarang dibahas begitu, Pak. Bagaimana misalnya contohnya seperti ini, misalnya kita ingin membuat penilaian model penilaian baru untuk menilai afektif dan psikomotorik ataupun kognitif, tapi dari segi kacamata pembelajaran virtual atau daring di new normal sekarang. Terus misalnya kita ingin melihat lagi bagaimana seperti itu Pak, pokoknya sejenis seperti itu gitu. Kita ingin mengubah konsepsi orang tentang bahwa pembelajaran daring ini biasanya mengakibatkan menyulitkan guru untuk menilai dari ranah afektif maupun psikomotoriknya. Kita ingin mengubah persepsi itu gitu dengan model yang kita buat begitu. Tapi untuk mapnya sendiri seperti bagaimana Pak? Karena saya cari-cari sepertinya ada katanya mini R&D dan lain sebagainya gitu Pak. Masih bingung untuk metode penelitiannya Pak. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Oke. Respon saya yang pertama, Syarifah, yang jelas penelitian itu dasarnya bukan perasaan ya. Ya. Nah, itu harus ini dulu. Jangan pakai rasa-rasa. Jadi penelitian itu very objektif. Ya kan? Ini kayaknya memang agak terkait dengan yang sebelumnya tadi. Bagaimana cara kita memappingkan? Nah, cara kita memappingkan permasalahan itu, nah kita harus melihat sudah sejauh mana peneliti sebelumnya melihat permasalahan itu. Coba kita lihat apa tadi kata kuncinya, Syarifah? Syarifah, apa kata kuncinya tadi? Kata itu Pak. Apa kata penilaian kuncinya? Nah, okay. Penilaian baru. Penilaian apa? Penilaian. Penilaian Penilaian apa?
afektif, Penilaian afektif ya. penilaian afektif dan psikomotorik. Oke, coba kita gunakan kata kunci Afektif. tadi dulu. Dan psikomotor ya. Dan psikomotor itu saja dulu. Oh iya Pak. Nah, dalam pembelajaran misalkan ya. Dalam pembelajaran. Nah, ini harus kita cek dulu ya. Nah, ini yang versi sama sudah ada nih. Penilaian afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran sejarah di SMA. Ada satu penelitian yang ini nih. Di tahun 2016 ya. Atau penilaian afektif dan psikomotorik misalkan. Coba kita gunakan kata kunci itu saja. Oh, itu banyak sekali. Ya, penilaian efektif dan psikomotorik itu ada sekitar 40.600. Orang sudah melakukan riset tentang itu. Ya. Atau penilaian afektif dan psikomotor dalam pembelajaran daring misalkan ya. Dalam pembelajaran daring. Belum ada. Atau kita ambil kata kuncinya, kita ambil penilaian dalam pembelajaran daring misalkan. Penilaian dalam pembelajaran secara daring. Nah, banyak itu kalau kita lihat itu ada sekitar 5.000-an. Ya kan? Ini ada model pembelajaran daring sebagai alternatif, pembelajaran video blog, implementasi. Nah, cari nanti yang ininya. Yang ini ada assessment alternatif dalam pembelajaran jarak jauh ada nih, ya kan? Yang ini di tahun 2020 ini. Kan tahun 2020. Coba kita search di tahun 2020 itu. Di tahun 2020 orang sudah mengkaji sekitar 1.780-an di tahun 2020 saja. Ya. Di tahun 2019, kalau kita lihat di tahun 2019 itu ada sekitar 2.690 kalau kita mulai dari tahun 2019. Jadi sudah banyak sebenarnya orang melakukan riset-riset tentang bagaimana melakukan assessment dalam pembelajaran daring. Ya. Coba kalau kita gunakan kata kunci dalam bahasa Inggris ya. Kita gunakan lagi kata kunci dalam bahasa Inggris ya. Jadi gitu caranya kita mencarinya. Coba saya coba dulu ya. Gunakan kata kunci dalam bahasa Inggris. Nah, saya coba ya, gunakan ininya dulu in English ya. Sebentar. Ya. Nah, assessment online learning ya. Assessment in online learning. Nah, coba kita gunakan assessment in online learning. Oh, itu banyak sekali tuh. Ya, ada sekitar 86.000. Syarifah. Ada sekitar 86.000 orang sudah melakukan riset tentang assessment in online learning. Ya. Nah, jadi ini kita lihat di sini coba nanti coba assessment in online learning on affective misalkan misalkan ya. Nah, nih assessment ini banyak itu ada sekitar 38.000 atau kita cari effective and psychomotor ya kan and psychomotor ya. Psychomotor. Nih, psychomotor. Lumayan juga, ada 7.370-an. Kan? Nih, orang yang sudah melakukan ini. Nah, jadi ini harus kita baca dulu. Ini baru satu pintu nih. Ya kan? Coba saya cari misalkan di jendela yang lain ya.
Saya gunakan jendela yang lain. Misalkan saya gunakan Eric ya. Sudah biasa dengan Eric? Halo? Terbiasa nggak dengan Eric? Biasa nggak? Belum. Nah, nih. Ada Eric. Eric ini Education Research Information Center ya. Ini coba kita gunakan dengan Eric misalkan. Nih. Nah. Oh, nggak ada. Di Eric mungkin kita kurangin kata ininya, kata kuncinya. Mungkin kita kurangi kata kuncinya, kita ambil ini saja. Online learning ya. Coba online learning saja kita gunakan. Nih. Human learning effective. Nah, itu banyak tuh. Nih. Di tahun 2 banyak sekali tuh. Nah. Student perception the effective of formative assessment in online learning environment. Ini bagus nih. Ya kan? Jadi persepsi siswa terhadap efektivitas penilaian formatif dalam pembelajaran secara online. Ya kan? Nah, assessment online learning. It is matter of time or at time. Jadi pembelajaran penilaian pembelajaran online, apakah ini sesuatu ini ya. Ini banyak nih, ada ribuan ini orang kompeten tentang ini. Ya. Nah, jadi caranya ini harus dibaca dulu. Nah, coba saya gunakan kata ini jendela yang lain ya. Saya gunakan jendela Eric ini Sign Direct. Sudah terbiasa belum? Sudah terbiasa dengan ini? Sign Direct? Belum juga, Pak. Belum ya, nih Sign Direct ya. Ini jendela-jendela untuk kita mencari jurnal-jurnal yang berkualitas ya, artikel-artikel yang berkualitas. Nih. Coba saya buka, tidak lambat ya. Lambat. Bentar. Nih, gunakan di sini. Lambat ini. Oke. Copy. Karena nih udah ada di sini. Nih. Gunakan menu jendela Sign Direct. Itu ada 101.804 gitu ya. Sehingga sampai tahun 2022 orang ada yang bercadang menelitikan itu tuh. Ada 16 orang di 2022 ada rencana orang meneliti. Di 2021 sudah ada itu tuh 844. Di 2020 sudah ada 12.000 tuh. Di 2020 sudah ada sekitar 12.000. 12.796 orang melakukan tentang itu. Nih, experience of e-learning and online assessment during the COVID-19 pandemic, the College of mana nih? Medis Qasim University. Ini penelitian orang di mana nih? Di Taiwan University Medical Science. Sudah banyak sekali orang melakukan riset tentang ini. Kemudian ada juga penelitian dilakukan di mana nih? Jin Sus Jeong. Ini pasti di Cina mungkin ini, ya kan? Nah ini penelitiannya. Jadi begitu cara kita melihatnya itu, kan? Jadi jangan pakai perasaan, tapi harus based on research. Harus berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Orang sudah melakukan tentang itu, mengkaji tentang apa saja. Kita mau meneliti tentang apa gitu. Itu ya Syarifah ya. Selamat ya, luar biasa itu idenya, luar biasa tuh, brilian idenya itu. Tinggal lagi membaca artikel-artikel berkaitan dengan itu ya. Biasanya Pak yang bingung itu di metodenya Pak. Konsepnya dapat. Nggak, makanya kita lihat apa yang sudah dibuat oleh orang lain menggunakan metodologi apa. Nah, kita mau menggunakan metodologi apa. Nah, makanya kita lihat punya orang dulu. Nah, kalau bentuknya memang ingin mengembangkan sebuah assessment, tentu tidak boleh jalan lain. Ada dua metodologi bisa kita gunakan di situ. Satu, apakah bentuknya eksperimen. Yang kedua, bentuknya research and development. Ya kan? Atau kalau baru sekedar ide, bagaimana cara pengukuran untuk assessment afektif dan psikomotor ya bisa kita buat secara kasus. Jadi tergantung Syarifah mau melakukan tentang apa kan gitu kan. Jadi nggak perlu ada perkataan bingung di situ itu. Minimal berapa yang dibaca Pak Dokter? Apa?
minimal berapa yang dibaca. Tadi kan banyak sekali tuh, ada yang 8.000, 18.000 segala macam. Kan nggak mungkin dibaca semua Pak Dokter. Jangan suka minimalis, suka maksimalis dong. Oh begitu ya. Nah, siapa tahu ada teknik ini JPS-nya gitu. JPS-nya itu ada pilih kata kunci yang very spesifik. Oh iya. Ya. Pilih kata kunci yang sangat spesifik, itu JPS-nya. Ya. Ya. Nah. Yep. Mohon maaf Pak, terakhir Pak. Terakhir. Yang terkait tadi berarti langkah cepatnya itu agar mengetahui, karena ini hanya berbasis ide seperti itu Pak, terutama untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Jadi lebih baik menggunakan studi kasus dulu seperti itu Pak lah. Bagusnya begitu. Tapi bagusnya ide yang kita buat itu biar tidak by assumption, tidak berdasarkan asumsi, kita lihat dulu apa yang sudah dibuat oleh orang lain. Jangan-jangan kalau bentuknya studi kasus itu orang lain tidak banyak buatnya, justru yang belum dibuat itu misalkan assessment-nya kan gitu kan. Jadi intinya kita memang harus membaca itu Syarifah, nggak boleh nggak membaca. Jadi membaca. Kalau saya menyampaikan ke adik-adik mahasiswa begitu, obatnya membaca. Habis itu menganalisis. Nah habis itu kamu tulis. Gitu ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Siap, Syarifah. Selamat ya. Itu kalau jadi itu idenya luar biasa itu. Ditunggu artikel ilmiahnya. Belum pernah tembus jurnal, Pak. Pernahnya proceeding aja, proceeding Ya. 3 kali. Jurnal nggak pernah tembus. Jadi kalau lomba lari itu memang dimulai dari lari 100 meter dulu. Habis itu baru lari 10 kilo. Jadi kalau ingin lari kencang, berteman dengan teman-teman yang larinya kencang. Jangan berteman dengan orang suka tidur. Iya Pak, betul Pak. Di grup saya Pak, Sinta aja nggak tahu Pak. Oh iya, nah tadi sudah ya. Tadi sudah ya. Ya Pak. Sinta itu bukan perempuan cantik ya, Sinta itu. Itu ininya artikel itu ya, jurnal ya. Oke, lanjut. Musarifah. Udah maghrib ya di sana ya? Belum Pak, belum, sisa 30 menit lah. Ya, lanjut. Saya belum sholat asar masalahnya. Oke, mungkin berapa orang lagi? Biar saya juga bisa sholat asar. Di sini masih ada 3 pertanyaan Pak di room chat-nya. Oke, coba kalau sama jawab satu ya. Lanjut ke pertanyaan. Ingin bertanya Pak, saya Arsy Guspita, mahasiswi dari UNP jurusan PAI. Untuk penelitian di masa pandemi ini lebih baik menggunakan kualitatif atau kuantitatif agar datanya dapat diambil dari jarak jauh Pak. Terima kasih. Ya, itu pertanyaannya luar biasa ya. Jadi kita kalau memberikan nama anak gitu ya, saya kasih ilustrasi jawabannya ya. Saya nggak mau jawab direct gitu. Jadi kalau kita ingin memberikan nama anak, biar anak itu lahir dulu. Ini mau memberikan nama anak, calon suami aja belum punya, gimana itu? Kan? Nah gitu. Jadi maksud saya begini, metodologi itu cara memasak. Cara memasak. Jadi kalau saudara mau buat rendang, itu cara masaknya gimana? Kalau saudara mau buat gulai, itu cara masaknya gimana? Kalau saudara mau buat goreng, cara masaknya gimana? Nah, jadi sebenarnya yang harus ditanyakan itu bukan metodologinya dulu, bagusnya metodologi apa, bukan. Yang ditanya itu, saudara mau masak apa? Gitu kan? Itu pertanyaannya, mau masak apa? Mau masak rendang, mau masak goreng, mau masak gulai? Nah, itu pertanyaannya itu. Nyambung nggak maksud saya itu? Halo? Nyambung, Pak. Ya, nyambung ya. Jadi agar mudah mengumpulkan data kuantitatif, secara kuantitatif juga bisa mudah mengumpulkan data. Bagaimana? Sekarang bisa saja kita buat oleh Google Form, angket kita itu.
Ya kan? Kita nggak perlu bertemu dengan orang, kita bisa buat angket melalui Google Form. Nah, kalau dibuat secara kualitatif, kita mau wawancara, kita mau interview, kita mau observasi, kita mau dokumen analisis. Nah, itu juga bisa dilakukan secara online. Kita mau interview, yang penting orang yang mau kita interview bersedia nggak kita interview secara online, kan gitu kan? Nah, itu mungkin isunya. Jadi, yang harus kita pikirkan itu adalah apa tujuan dari penelitian kita itu. Apa produk luaran yang kita harapkan dari penelitian kita itu. Jadi jangan yang kita pikirkan itu nama metodologinya dulu. Itu analoginya sama seperti tadi. Memikirkan nama anak, suami belum punya. Gitu ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Arsi. Semangat, Arsi. Semester berapa sekarang? Semester 5, Pak. Wah, mantap. Ditunggu artikelnya ya. Baik, Pak. Ya, Pak Engki itu orang hebat itu. Ya. Lanjut. Lanjut ke pertanyaan terakhir, Pak. Dari Muhammad Rizky Ananda bertanya, apa saja yang perlu disiapkan untuk pembuatan artikel sebagai pemula? Jawabannya sederhana saja ya. Iya, Pak. Yang perlu disiapkan adalah semangat. Betul. Ya. Jadi nggak ada yang lain-lain, semangat yang perlu disiapkan. Jadi kata kuncinya, skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Artikel yang bagus adalah artikel yang selesai. Tesis yang bagus, tesis yang selesai. Disertasi yang bagus, disertasi yang selesai. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya harus punya semangat. Kalau orang punya semangat, nggak bisa belajar. Gitu ya. Jadi nggak ada resep-resepnya, nggak ada. Makanya tadi itu ilustrasi di sini saya berikan, ilustrasinya itu. Nah, ini ilustrasi tadi saya berikan di sini ya. Nih. Mana tadi itu? Nih, ini ilustrasi, makanya ini ilustrasi tadi saya berikan. Menulis artikel ilmiah itu mudah kok, yang berat itu adalah melawan malas. Gitu ya? Iya, Kak, ya. Jadi yang perlu disiapkan untuk pemula itu semangatnya. Iya, benar. Semangat mau belajar maksudnya. Belajar itu bukan hanya dengan orang, kita bisa belajar dari hasil karya orang lain, kita bisa belajar dengan cara membaca artikel orang lain. Ya. Oke. Lanjut. One more question. Pertanyaan terakhir Pak dari saudari Intan Eriantini dari WMS. Izin bertanya, Pak, di abstrak sudah ada hasil penelitian, apakah menulis abstrak jurnal itu di akhir atau di awal, Pak? Karena jika menulis abstrak itu di awal, lalu jika hasil penelitian belum diketahui, bagaimana, Pak? Jadi mungkin langsung menjawab bagaimana kalau apakah ada jurnal abstraknya yang di belakang, Pak? Ya, menulisnya bisa kapan saja, tapi letaknya tetap di depan. Ya. Ya. Jadi menulisnya, hello, sorry, I can speak in Indonesia ya. I can speak in English just for you, tolong. Okay, yeah, no problem, yeah, no problem. Okay, check it. Yeah. Sorry no, my audience in bahasa now. Okay, no problem. Yeah, okay. Sorry. Oke, jadi dua-duanya bisa. Ya, dua-duanya bisa, Musfira. Bisa mungkin ditulis di awal sampai metodologi dulu. Ya. Nah, nanti setelah dapat hasil, kita tambahkan hasilnya. Tapi bisa juga kita tulis abstrak itu paling akhir. Tapi letaknya tetap di depan ya. Jangan mentang-mentang menulis abstraknya di paling akhir, kita letaknya di paling akhir. Enggak. Letaknya tetap sesuai dengan struktur. Tetap sesuai dengan struktur ini tadi. Ya, walaupun letaknya dia di depan di sini, kita bisa menulisnya paling akhir. Setelah selesai semua proses
proses rangkaian penelitian kita lakukan, baru abstraknya kita tulis. Nah, tapi kan biasanya saudara mau melakukan penelitian itu proposal sudah ada kan? Iya kan? Nah, di proposal itu kan sudah ada bab 1, 2, 3. Nah, bab 1, 2, 3 itu kan sudah ada gambaran tuh. Sudah ada gambaran. Nah, paling tidak di abstraknya sudah bisa ditulis sampai gambaran metodologi apa yang mau digunakan kan gitu kan? Nah, nanti hasilnya ditambahkan setelah kita menyelesaikan hasil penelitian dan pembahasan tentang dan pembahasan yang kita lakukan di dalam penulisan artikel kita gitu. Gitu ya mungkin ya. Musfira? Ya. Saya, Pak. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari pemateri kita pada hari ini. Mungkin bisa simak dari tadi ada banyak pembahasan-pembahasan yang sangat bermanfaat untuk kita, khususnya kita sebagai mahasiswa. Mungkin selanjutnya bisa closing dari pemateri kita pada hari ini. Dengan ini saya silakan terkait. Ya, baik. Terima kasih. Karena saya tadi sudah terlalu banyak ngomong, saya minta closing statement-nya dari Pak Engki, 1 menit. Pak Engki bagi pengalaman, 1 menit untuk adik-adik mahasiswa. Terima kasih Prof. Syafriman. Jadi ada ungkapan Imam Syafi'i itu. Jadi barang siapa yang banyak makannya pasti banyak tidurnya. Barang siapa yang banyak tidurnya pasti pasti sedikit kesempatannya untuk belajar. Jadi adik-adik sekalian, menulis ini sebetulnya bagi kita mahasiswa itu bukan sebuah tugas, tapi memang sudah kewajiban. Kalau kita lihat lagi, ada 3 tugas kita sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, ada pembelajaran, ada pengabdian, ada penelitian. Nah, buah dari penelitian itu adalah ya kita mempublish karya ilmiah kita. Saya lihat di sini juga banyak mahasiswa saya dari PAI UNP. Semua boleh juga kita berkolaborasi. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Prof. Syafriman, kami sering berkolaborasi, berdiskusi. Yang penting kita ingat adalah dalam berkolaborasi tersebut kita harus berjemaah. Jadi ada ungkapan berjemaah lebih baik. Ya, ada kalau saya sekarang kami sedang membuat beberapa penelitian ini. Saya lihat ada mahasiswa saya Pela Safni di sini. Kemarin kami ulang tahun PAI di UNP yang keempat. Dalam rangka ulang tahun tersebut kami juga membuat sebuah artikel ilmiah yang akan kami hadiahkan. Kadonya adalah artikel ilmiah dari para mahasiswanya. Oleh sebab itu menulis tidak hanya sekedar kita perlu menampakkan hasil karya kita. Ini ada beberapa yang ditampilkan oleh Pak Syafriman. Itu fotonya tidak sesuai dengan yang aslinya sekarang. Jadi sekarang mempunyai banyak kesempatan. Ya, Pak Syafriman sudah memberikan materi yang begitu panjang, detail, kemudian membuka peluang untuk kita semua untuk berkolaborasi dengan beliau. Begitu juga dengan kami di Padang. Kalau adik-adik yang berkesempatan, silahkan kirimkan, ada ide, ada artikelnya, kita publish secara bersama-sama. Namun yang lebih penting lagi adalah sekarang kalau Anda ingin mendapatkan beasiswa LPDP, tidak hanya soal IPK, tidak hanya soal tes TOEFL. Bahkan sekarang bagian publikasi Anda, pengalaman Anda dalam penelitian itu menjadi perhatian yang paling banyak porsinya ketimbang IPK dan skor TOEFL. Oleh sebab itu ajang-ajang ini kesempatan kita untuk bersilaturahmi, menulis secara bersama-sama, belajar bersama-sama dan sukses bersama-sama. Terima kasih. Itu mungkin Prof. Syafriman. Terima kasih Pak Engkizar, Adinda Engkizar. Luar biasa statementnya, mungkin saya tidak perlu mengulangi ya. Silakan saya kembalikan ke moderator.
Silakan, Musfira. Ya, Kak. Jadi terima kasih atas closing statement dari Kakanda Intisar. Itulah materi yang dibawakan oleh Kakanda. Tapi ada banyak serta semangat khususnya kita di mahasiswa. Jadi adapun banyak materi yang disampaikan itu intinya seperti yang dikatakan pemateri kita pada hari ini, yang pertama yang harus kita siapkan itu semangat, karena menulis itu adalah sesuatu yang mudah, yang susah itu adalah melawan rasa malas. Jadi perbanyak membaca, menulis dan berdiskusi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya tuturkan kepada Kakanda kita pemateri pada hari ini, Kakanda Syafriman MED PhD, serta kepada Kakanda Intisar, dan kepada peserta yang telah sangat antusias menyambut materi dari pemateri kita pada hari ini. Mungkin karena seperti yang disampaikan pemateri, Kakanda belum salat asar, mungkin kita bisa mengefisienkan waktu. Saya moderator pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada diksi kata yang kemudian salah dan menyinggung perasaan teman-teman, karena kelemahan itu datang dari saya sendiri. Saya moderator pamit undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, izin live ya. Saya Pak. Terima kasih banyak. Ada yang minta PDF materinya Pak. Ya. Ada yang minta PDF materinya Pak. Ya, bisa di-download tadi di itu di ResearchGate ya. Oh iya ya Pak. Ya, makasih. Tadi linknya tadi sudah saya kirim ke itu ke host ya. Ya Pak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.